Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 8 Mei 2020 bertepatan dengan 15 Ramadan 1441 Hijriah. Maka seperti biasa kita memberikan kajian online di YouTube dari Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Sumatera Barat, Darmasraya. Maka kajian kita berkisar tentang fikih Siyam Ramadan dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan, yang mana Alkitab bisa langsung dilihat di YouTube karena kami telah menayangkan di screen. Maka sekarang langsung kita masuk kepada Al-Fadilah yang ketiga dan yang keempat insyaallah. Al-Fadilatu As-Salitsah. Maka berkata penulis, keutamaan yang ketiga, husulu ala waqti du'ail mustajab. Maka mendapatkan waktu dari orang yang sahur itu, waktu doa yang diijabahi oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dari keutamaan yang ketiga, di mana di keutamaan yang pertama dan yang kedua telah kita lewati. Keutamaan sahur yang pertama adalah at-tafriq baina ibadatina wa ibadati ahlil kitab, sebagai penjeda dan pembeda dari peribadatan kelompok ahlul kitab. Dan yang kedua juga husul al-barakah, mendapatkan barakah sesuai dengan hadis yang masyhur yang muttafaqun alaih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Maka di keutamaan yang ketiga, mendapatkan orang yang melaksanakan sahur ini keutamaan dengan diijabahi doa oleh Allah. Mana pendalilannya? Hadis yang tertulis di Al-Matan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Hadis ini muttafaqun alaih, yang maknanya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Di sini ada faedah dari segi lugah. Kenapa di hadis disebutkan yanzilu bukan dengan fi'lun madhi nazala? Karena fi'lun mudhari' dari fawaid lugawiyah dari segi balaghah, yanzilu fi'lun mudhari' yufidu ad-dawam. Maknanya fi'lun mudhari' lebih baik daripada fi'lun madhi dari segi dawam. Seperti misalnya sungai yang terus mengalir, kita katakan an-nahru yajri, sungai yang terus mengalir airnya. Adapun jika telah terputus, maka kita katakan qad jaran nahr, maka telah berjalan dulu air di sini, sekarang mati. Maka faedahnya kalimat fi'lun mudhari' memberikan makna ad-dawam, terus menerus. Maka makna di dalam ayat ini yanzilu rabbuna, maknanya adalah Allah Jalla wa'ala akan turun every night, setiap malam, kepada langit dunia. Maka di sini kita ambil faidah, selain di pembahasan ilmu fikih dan ini pembahasan kita, juga di pembahasan ilmu akidah dalam bab al-asma was sifah. Dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita mensifatkan Allah Jalla wa'ala yang tidak bisa kita lihat,
Kita sifatkan dari mana? Di mana kita mensifatkan Allah yang tidak bisa kita lihat? Kita sifatkan dari Allah yang mensifatinya di Al-Quran, atau Nabi kita yang mensifatinya dari hadis-hadis yang sahih. Maka di sini disebutkan di hadis yang sahih muttafaqun alaih bahwa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Maka fi'lun nuzul adalah sifat yang mana sifatnya di sini dinamakan sifat fi'liyah, sifat yang temporary, di mana dia dalam waktu tertentu turun jalla wa ala. Dan kalimat yanzilu fi'lun mudhari' tadi memberikan makna terus menerus, maknanya Allah akan terus menerus turun pada setiap malam. Mana pendalilannya? Lafaz setelahnya kullu lailatin. Makna kullu di sini bersifat umum. Seperti di dalam ayat yang lain banyak Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang mempunyai jiwa akan mati. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok golongan akan berbangga-bangga dengan kelompok golongannya. Maka makna kullu memberikan makna umum. Begitupun di sini. Yanzilu rabbuna wa ta'ala tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Maknanya setiap malam. Maka kalimat yanzilu memberikan makna dari segi balaghah yufidul istimrar, yang continuity. Allah itu turun ke langit dunia. Namun turunnya kita katakan tadi sifat fi'liyah yang maknanya temporary. Kapan? Disebutkan di dalam hadis tadi, hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Di saat sepertiga malam terakhir, kalau kita bagi malam yang misalnya 12 jam, maka dibagi 3 menjadi 4 jam, maka kalau fajar itu misalnya jam 5.30, maka dari jam 2.30 itulah sepertiga malam terakhir sampai menjelang fajar. Maka Allah turun. Dan ini sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah, Allah Jalla wa'ala adalah sifat ulu. Maka Allah, zatnya dia ulu. Di mana? Di atas. Di atas dari makhluknya. Maka Allah di atas dari makhluknya di mana? Di atas langit sesuai ucapan Allah, a'amintum man fis sama. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis jariyah, di saat ditanya oleh Nabi seorang jariyah yang menggembalakan kambing dan dia seorang budak belian, aina Allah? Kemudian dia katakan fis sama dan memberikan isyarah dengan tangannya ke atas langit. Maka sifat zat Allah al-ulu, dia itu zatnya di atas. Dan di atasnya di mana? Bersemayam di atas arsy-Nya, seperti di dalam surat yang banyak sekali Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah yang bernama Ar-Rahman di atas arsy-Nya dia bersemayam. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah mempunyai zat yang ulu, dia berada di atas makhluknya, dan permasalahan Allah di atas ini adalah sifat yang fitrah mengagungkan Allah dari segala makhluk yang beribadah kepadanya. Maka jika kita rujuk kepada agama yang bahkan bukan agama samawi, agama yang dibuat-buat oleh manusia, maka mereka akan mengagungkan Rob mereka. Tidak. Rob mereka itu tinggal bersama mereka di muka bumi ini, bahkan di tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan. Tidak. Tetapi Rob mereka berada di atas. For example, kelompok Buddha misalnya, yang mana mereka meyakini bahwa Buddha Gautama, yang tadinya orang soleh dan dianggap bahkan menjadi sifat ar-rububiyah, mereka mengatakan di moksa. Dan maknanya di surga loka. Dan begitupun kelompok orang Hindu, yang mana mereka meyakini agama mereka dari kitab yang ditulis oleh pujangga besar, kitab Mahabharat, yang mana di dalam kitab Mahabharat disebutkan tentang dewa-dewa mereka. Maka mereka meyakini bahwa Dewa Shiva sebagai dewa pencipta, dan Dewa Wisnu dewa pemelihara alam raya,
dan Dewa Bayu sebagai Dewa Angin, dan Dewa Indra sebagai Dewa Guntur, dan Dewa Surya sebagai Dewa Matahari, dan dewa-dewa yang lain, maka mereka meyakini dewa-dewa yang kami sebutkan tadi bukan di dunia. Apalagi di Damasraya, Sumatera Barat, tidak. Tetapi dia di atas kahyangan, di atas puncak Swargaloka, ataupun katanya letaknya di Gunung Mahameru, yang mana Gunung Mahameru bukan Gunung Semeru di Jawa Timur, tetapi keyakinan mereka di atas Mount Everest, maka gunung yang paling tinggi. Ini menandakan bahwa mereka meyakini Rob mereka ada di tempat yang tinggi sebagai fitrah kemuliaan bagi Rob yang mereka puja. Dan jika rujuk kepada ajaran mitologi Yunani tentang permasalahan keagamaan orang-orang Yunan, maka mereka meyakini bahwa Rob-Rob mereka diantaranya adalah Apollo, dan Apollo mempunyai anak Zeus, dan Zeus ini adalah dewanya yang paling besar, pemimpin para dewa. Maka di mana Apollo dan di mana Zeus? Yang mana Apollo adalah anak Zeus, maka Zeus itu dia berada di Gunung Olympus. Maka Gunung Olympus adalah tempat yang tinggi. Alhasil, dari segi fitrah manusia yang mengagungkan Rob yang menciptakannya dan beribadah kepadanya, maka agama ciptaan dan agama samawi menyatakan bahwa Allah itu di atas. Kecuali mereka kelompok-kelompok ahlul bidah, dari kelompok Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah, dan pengikutnya dari kelompok yang lain, maka mereka mengatakan dari kelompok As-Sufiyah, Allah fi kulli makan. Allah itu di mana-mana. Bahkan Allah bersatu. Bagi mereka kelompok Ittihad Al-Hululiyah, Allah itu bersatu di badan kita. Maka ini adalah penghinaan. Bagaimana kita menyembah kepada zat yang kita agungkan dan dia bersatu di dalam diri kita ataupun di mana-mana. Maka di WC, tempat yang orang yang kita agungkan, kita hormati maknanya, seperti Bapak Presiden kita. Apakah ridho Bapak Presiden kita misalnya datang ke rumah kita kemudian kita simpan di WC misalnya, ataupun orang yang kita agungkan berada di tempat tong sampah, menunggu kita di sebelah tong sampah? Tidak. Maka bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita? Kemudian dia ada di WC dan ada di tong sampah. Karena mereka mengatakan, di mana Allah? Allah di mana-mana. Berarti Allah ada di tong sampah. Ada di septic tank, maaf. Di tempat pembuangan kotoran. Karena kamu bilang Allah di mana-mana. Maka ini adalah suatu penurunan dan penghinaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini yang disayangkan dari da'i subuhat, yang mana mereka ngakunya sudah banyak makan bangku sekolahan, ngambil S2, S3, S-teler, yang mana justru dengan mengambilnya gelar-gelar ini, dia lebih buruk dari seorang penggembala kambing yang tidak pernah makan bangku sekolahan, yang hidup di zaman Nabi, yang mana dia ditanya, man ana, siapa aku? Kata perempuan anak kecil ini, kamu Rasulullah. Lalu di mana Allah? Aina Allah? Dikatakan fis sama, di atas langit. Maka fitrah yang ada pada perempuan penggembala kambing, budak belian yang tidak pernah makan bangku sekolahan, apalagi mengambil S2, S9, S10 seperti Samsung series, maka tidak pernah dia mengklaim dari dirinya sebagai profesor doktor, namun dia dengan fitrah tidak ridho. Allah itu bersemayam di mana-mana di muka bumi, tetapi harus Allah itu disimpankan di tempat yang agung, Allah di atas. Maka
Inilah dari keyakinan ahli sunnah bahwa Allah itu di atas langit. Maka hadis ini pun menguatkan pendalilan keyakinan kita. Karena kalimat yanzilu maknanya turun. Berarti kalau Allah turun setiap malam, berarti dia di atas tempat yang tinggi dan turun ke tempat yang bawah. Maka kemana? Ilas sama'i dunya, turun dari arasnya kepada langit dunia. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Lalu mana pendalilan ataupun the point husul ala waktu doa al-mustajab? Disebutkan, waman yad'uni fa'astajib lahu, waman yas'aluni fa'a'tiyahu, waman yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah, aku akan mengijabahinya. This is the point. Waman yas'aluni fa'a'tiyahu, dan dia meminta dari keperluan dunianya. Wahai Allah, nikahkanlah aku. Allahumma zawijni. Wahai Allah, entaskanlah COVID-19 dari NKRI dan negeri-negeri yang lain. Maka begitupun barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Maka ini pun pendalilan bahwa orang-orang yang melaksanakan sahur dan secara tidak langsung dia berdoa dan berdoa dan berdoa sampai selesai waktu sahur dengan terbitnya fajar yang kedua, seperti ucapan Allah, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Maka fala'ala bi kathrati du'aihi fi waqti sahur min asbab fathi abwabi rizqihi wa rif'ah wa tamkin fil ard. Maka secara tidak langsung dia berdoa dan berdoa, wahai Allah, ampunilah dosaku, wahai Allah, angkatlah derajatku, wahai Allah, aku ini berdakwah di jalanmu, maka terimalah dari pahala-pahala dakwah dan juga tinggikanlah derajatku menjadi seorang dai ilallah. Maka secara tidak sadar dia melaksanakan sahur dan terus dia berdoa, maka menjadi penyebab dia diberikan rizki yang melimpah dan dijayakan dan ditinggikan di dunia ini. Maka ini pendalilan fadilah yang ketiga. Adapun fadilah yang terakhir, fadilah yang keempat, husulus shalah bihi. Maka dengan sahur dia akan mendapatkan as-shalah. Mendapatkan as-shalah. Apa makna as-shalah? Sebelum kita mengartikan as-shalah, lebih baik kita masuk dulu kepada pendalilan bahwa dari keutamaan yang keempat, husul as-shalah bihi, dengan makan sahur, orang yang makan sahur ini akan mendapatkan as-shalah dari makan sahurnya. Maka pendalilannya seperti di dalam matan, silahkan merujuk kepada screen layar YouTube. Kami telah memberikan PDF-nya. Pertama dari dua sahabat, yang pertama dari Abi Sa'idin Al-Khudri dan yang kedua dari Abdullah ibn Umar. Maka di hadis yang pertama dari Abi Sa'idin Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah, as-sahuru akluhu barakah, maka sahur itu makanannya diberkahi. Maka di hadis yang muttafaqun alaih dari Anas, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Maka lafaz ini mempunyai syahid dari hadis yang muttafaqun alaih. Kemudian lafaz yang setelahnya, fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Maka kalau begitu janganlah engkau tinggalkan makan sahur dan minum meskipun hanya didapati dari sahur itu seteguk air. Kenapa? Fa innallaha jalla wa ala azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena Allah jalla wa ala dan malaikatnya, maka di sini wa malaikatahu mansub karena dia ma'tuf kepada lafdzul jalalah Allah yang mansub dengan inna karena ismun inna. Maka malaikatahu mansub karena tabe dari ismun inna lafdzul jalalah Allah, dan di sini faidahnya waw atifah dari segi lughatil arabiyah, maka dia yufidu mutasawi fil hukum, memberikan makna sama hukumnya dengan yang ma'tuf alaih. Maka Allah memberikan salawat, begitupun malaikat memberikan salawat. Yusalluna 'alal mutasahhirin, maka Allah dan malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang sahur.
Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin." Bahwa sungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Maka inilah dua pendalilan dari hadis. Maka sebelum kita masuk kepada makna apa itu as-shalah, karena manhaj kita manhaj al-muhadditsin dalam pembahasan fikih, al-aqidah dan yang lainnya, maka kita meyakini hadis-hadis yang kita berpijak padanya adalah harus hadis yang sahih. Maka kita periksa sekarang. Hadis yang pertama datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ismail an Hisham an Yahya an Abi Rifa'ah an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka ini sanadnya, maka sanad ini barakallahu fikum semua rijalnya thiqat, karena Hisham adalah ad-Dustuwai dan Yahya di sini adalah Ibnu Abi Katsir, kecuali Abu Rifa'ah. Maka Abu Rifa'ah di dalam sanad ini, yang mana dia adalah Abu Rifa'ah Ibnu Auf, yang derajatnya adalah majhulul hal, yang mana diriwayatkan oleh muridnya Yahya Ibnu Abi Katsir dan Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Thauban, namun lam yuwathikhu ahadun. Tidak dithikohkan satu pun, bahkan Ibnu Hibban pun yang mutasahil dalam pentausikan tidak menthikohkannya. Maka berkata Al-Hafidh di dalam kitabnya At-Taqrib dengan sebutan makbul. Dan kalimat makbul diterima jika datang mutaba'ah. Namun jika berkesendirian di sini dan dalam keadaan makbul, maknanya dia majhulul hal. Namun alhamdulillah, sanad tadi yang dhaif karena Abu Rifa'ah majhulul hal, telah datang mutaba'ah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga dari Ishaq ibnu Isa. Haddatsana Abdurrahman ibnu Zaidin an abihi an Atha ibni Yasar an Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka di sini mutaba'ahnya adalah, kalau tadi Abu Rifa'ah yang meriwayatkan dari Abi Sa'id di sanad yang dhaif, sekarang diganti Abu Rifa'ah dengan Atha ibni Yasar. Maka sanad ini sanad yang dhaif, meskipun Atha ibnu Yasar rawi yang thiqah, namun Abdurrahman ibnu Zaid yang ma'ruf dengan Ibnu Aslam, maka dia sayyi'ul hifdz. Dia hafalannya broken, rusak. Maka di sini sanad yang kedua pun dhaif. Maka dari dua jalan yang saling menguatkan ini dari Abi Sa'idin Al-Khudri bisa naik kepada derajat yang hasan. Maka apalagi telah datang riwayat yang ketiga dari hadis yang lain dinamakan syahid dari sahabat Ibnu Umar. Maka sahabat Ibnu Umar yang kami bacakan tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ibnu Hibban di sahihnya, dan juga Ar-Ruyani di dalam musnadnya yang sanadnya bertumpu kepada Abdullah ibnu Ayyash ibnu Abbas an Abdullah ibnu Sulaiman At-Tawil an Nafi' an Ibnu Umar. Maka di sini sanadnya pun sanad yang thiqat rijalnya, karena Nafi' maula Ibnu Umar min asbatinas dari Ibnu Umar. Namun sayang Abdullah ibnu Sulaiman At-Tawil, maka dia pun rawi yang masturul hal, rawi yang majhul. Dia tidaklah ditautsik kecuali oleh Ibnu Hibban. Maka Imam Abu Hatim pun di dalam ilalnya telah berkata bahwa hadis ini hadis yang mungkar. Maknanya hadis yang dhaif. Namun tidak berkesendirian Ibnu Umar, karena tadi telah kita jelaskan telah datang dua riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka hadis ini paling sedikit bisa naik kepada Hasan li ghairi ataupun hadis yang jayyid, yang mana derajatnya seperti derajat yang sahih, bisa diamalkan. Maka sekarang setelah kita mengetahui hadis ini hadis yang sahih datang dari dua sahabat, sekarang kita masuk kepada poin pendalilan. Poin pendalilannya adalah kalimat orang-orang yang sahur itu, bahwa Allah dan malaikatnya yusalluna alal mutasahirin. Lalu mana yang menjadi pendalilan kalimat yusallun alal mutasahirin? Bahwa Allah dan
malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Maka apa makna as-salah? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Jala'ul Afham bahwa makna as-salah kembali kepada lughah kepada dua perkara. Perkara yang pertama maknanya adalah pemberian doa barokah. Ad-du'a wa tabrik, pemberian doa dan pemberian barokah. Dan makna yang kedua seperti salat yang lain bimakna al-ibadah, seperti sholawatul khams dan salat yang lain bimakna ibadah. Maka adapun kembali kepada dua makna ini di dalam ayat Al-Qur'an banyak, di antaranya surat Taubah di mana Allah berfirman tentang pemberian zakat. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakihim biha wa shalla alaihim inna salataka sakanun lahum." Maka ambillah dari kaum muslimin, dari orang-orang kayanya tentunya, sedekah, maknanya zakat yang wajib, seperti zakatil amwal, zakatil mawasi, hewan ternak, dan zakatil zara' dari tanaman-tanaman, dan juga zakatul fitr yang rajih. Maka dia itu wajib. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, agar mensucikan harta-harta yang ada pada mereka dan memberikan barokah. Maka diperintah oleh Allah, wasolli alaihim, maka salawatlah kepada mereka kaum muslimin. Maka salawatnya Nabi kepada mereka apa? Disebutkan oleh Allah, inna salataka sakanun lahum, justru pemberian salawat kamu itu akan membahagiakan mereka kaum muslimin. Apa makna as-salah di sini? Maknanya adalah ad-du'a wa tabrik, pemberian doa, pemberian barokah. Maka dari sini pendalilan bahwa makna as-salah doa pemberian barokah. Maka Nabi memberikan doa kepada orang-orang yang membayar zakat sebagai pembarokahan kepada harta-harta mereka. Adapun bimakna as-salah yakni ibadah seperti salat 5 waktu, salat peribadatan yang lain yang sunnah, adalah di dalam ayat masih surat Taubah tentang kisah al-munafikin. Maka berkata Rabbuna Jalla wa Ala, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Maknanya, janganlah kalian melaksanakan salat bagi mereka orang-orang musyrik yang mati dari mereka selamanya, forever, abadan. Wala taqum ala qabrih, dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya sebagai penghormatan. Maka makna salat di sini adalah salat ibadah seperti salat jenazah dan yang lainnya. Maka inilah dua pendalilan, dan yang mendekati di sini yang diinginkan dari hadis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahirin, zahirnya adalah Allah memberikan barokah kepada mereka dan para malaikat memberikan doa kepada Allah untuk keberkahan atas mereka orang-orang yang melaksanakan sahur. Dan ini bersifat umum. Telah datang di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah memberikan doa keberkahan bersifat umum bagi auliyanya dari kaum mukminin yang beribadah kepadanya. Seperti di dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Maka dia Allah yang yusalli alaikum wa malaikatuhu. Kenapa di sini malaikatuhu marfu? Kalau tadi inallaha wa malaikatahu, karena amilnya berbeda. Kalau tadi dia ma'tuf kepada ismun innallaha wa malaikatahu, kalau di sini dia ma'tuf kepada fa'il. Huwallazi yusalli alaikum. Siapa? Allah, fa'ilnya yang yusalli. Maka wa malaikatuhu, waw di sini ma'tuf kepada lafdzul jallah Allah yang fa'il. Maka di sini malaikat-malaikat pun mengikuti Allah memberikan salawat. Apa makna salawat di sini? Memberikan doa keberkahan kepada kaum muslimin yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka disinilah yang menjadi syahid poin pendalilan bahwa Allah memberikan keutamaan doa keberkahan kepada mereka orang-orang yang melaksanakan sahur.
Maka ini keutamaan yang keempat. Dan adapun keutamaan yang ketiga seperti kami sebutkan tadi, orang yang berpuasa secara tidak langsung dia bisa diampuni dosanya karena dia beristighfar dan Allah akan mengampuni. Dan juga bisa jadi doa-doa keinginan duniawinya dan ukhrawinya terpenuhi. Di mana duniawinya dia seorang jomblo, kemudian berkata, ya Rabb Allahumma zawijni, maka Allah mudahkan nikah dengan imra'ah as-salihah. Ataupun dia sedang membangun rumah, agar kondusif dakwah di ma'had, maka dia butuh kepada rumah, dan dia berdoa, ya Rabb Allahumma ibni li baitan fi dunya qabla al-akhirah. Maka di saat dia sahur, bisa jadi doanya terijabah. Maka bisa jadi dia dakwahnya diberkahi oleh Allah, karena waktu sahur dan mana dia berdoa untuk keberkahan dakwahnya. Maka dengan ini kita selesai dari kajian live streaming YouTube. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.